Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu semangat dan tetap sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan tetap belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, materi bahasa Indonesia gagasan pokok. Nah, dimulai dari subtema 2 ini, kita belajarnya tidak per pembelajaran, tapi per materi atau per muatan pelajaran. Nah, di kelas 4 ini, pada mata pelajaran tematik ada 5 muatan pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia, yang kedua, IPA, yang ketiga, IPS, yang keempat, SBDP, dan yang kelima ada PPKN. Nah, sekarang mari kita ulas kembali materi gagasan pokok yang sudah kita pelajari pada subtema 1 kemarin. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram yaitu: yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, di sini ada contoh sebuah paragraf. Yang tulisan warna coklat itu adalah gagasan pokok, sedangkan tulisan warna biru adalah gagasan pendukungnya. Seperti yang sudah Bu Titin jelaskan kemarin, bahwa gagasan pokok sama dengan kalimat utama pada paragraf tersebut. Nah, ini adalah contoh dalam bentuk diagram. Kemarin kita juga sudah mempelajari contoh gagasan pendukung dan gagasan pokok dalam bentuk diagram. Suatu teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Jadi, misalnya, dalam satu teks bacaan terdiri dari 3 paragraf, maka kalian harus membuat 3 diagram gagasan sekaligus. Nah, tadi kita sudah belajar tentang diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita bisa menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah dan memahami suatu teks. Ya, di situ ada paragraf pertama dari teks bacaan gelar budaya di sekolah. Di situ sudah dituliskan yang mana yang gagasan pokoknya dan yang mana gagasan pendukungnya. Dan ini adalah paragraf keduanya. Sekarang kita lihat. Ini adalah contoh
pokoknya adalah keragaman di lingkungan sekolah. Di situ terdapat 3 gagasan pendukung. Pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah gelar budaya di sekolah Udin. Pada paragraf kedua juga terdapat 3 gagasan pendukung. Perlu kalian ketahui bahwa setiap paragraf tidak harus sama gagasan pendukungnya. Misalnya, pada paragraf 1 ada 3 gagasan pendukung. Tapi paragraf kedua bisa jadi hanya ada 2 atau bahkan lebih dari 3, bisa 4 atau bisa 5. Nah, dengan menulis bentuk tabel ini lebih mudah untuk memahaminya daripada menuliskannya dengan bentuk diagram kemarin. Tapi kalian harus mengetahui dan memahami keduanya. Nah, setelah kalian dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, langkah selanjutnya adalah kalian harus membuat ringkasan teks. Langkahnya adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang akan kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas dan hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Jadi, meskipun di sini kamu harus menggunakan bahasamu sendiri, tetapi tetap sesuai dengan isi teks yang ada. Selanjutnya adalah, kita akan libur panjang untuk merayakan Idul Adha. Kalian dapat tugas dari Bu Titin. Yang pertama, bacalah teks yang berjudul Toleransi Saat Bekerja Bakti di buku pena kalian halaman 38. Kemudian, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Kemudian, buatlah ringkasan teks bacaan toleransi saat bekerja bakti menggunakan bahasamu sendiri. Kalian bisa menuliskan tugas kalian ini pada buku tulis kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.